Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala nikmatillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Termasuk semoga Allah menjadikan kita nikmat iman dan Islam ini sebagai nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, menjadikan kita pribadi yang qanaah, mau menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita, gitu ya. Jadi kalau orang qanaah, insya Allah bahagia. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan setiap urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang paling penting adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sore itu ada yang cerita banyak sekali kasus-kasus perceraian gitu ya di Indonesia. Dan saya sampaikan kepada beliau bahwasanya kalau kita tengok masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga itu ternyata karena keluarga tersebut jauh dari Al-Quran. Entah suaminya yang jauh dari Quran, entah istrinya yang jauh dari Quran. Maka tema kali ini memang kita tidak jauh dari Al-Quran. Maka kalau kita itu ngaji, istri kita juga ngaji, anak-anak kita juga ngaji, ya kita usahakan seperti itu. Kita contohkan, doakan suamimu ini wahai istriku, doakan ayahmu ini wahai anakku. Saya tak berangkat ke majelis ilmu mempelajari tahsinul qiraah, mempelajari membaca Al-Quran dengan baik dan benar, agar kelak saya bisa mengajarkannya kepadamu, kan gitu. Siapa sih yang gak pengen jariah mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya, kan gitu. Kemudian anaknya Al-Fatihahnya bagus, kemudian menjadi jariah bagi orang tuanya, gitu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan malam ini izinkan saya membahas ayat yang harus dipraktekkan bersama, yang kemarin tidak semuanya belum kita praktekkan, ya, yaitu di praktek huruf 3. Berarti intinya di sini adalah masalah kesalahan-kesalahan huruf yang terjadi, yang mungkin sering terucap di masyarakat, ya. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita itu ingin belajar mendalami qiraah atau ilmu Quran itu Masya Allah, ya, ternyata masih banyak yang harus kita pelajari. Saya sendiri merasa masih banyak kekurangan dan harus belajar mendalami ilmu Quran. Yang penting saya berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga buku yang tipis ini, buku yang sederhana ini bermanfaat bagi umat, ya, bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah semuanya, kita lanjutkan tekniknya malam ini. Kemarin sebenarnya Ustadz sudah bahas masalah bingung jelas, ya. Tapi izinkan saya kembali ke servis huruf lagi.
yaitu ada empat tahap. Yang pertama adalah memahami bahwa huruf itu punya makhraj dan sifat. Nah, ini tahapan yang pertama. Jadi kemarin sudah pernah saya bahas, tapi ini nanti kita akan membahas ke tahap yang ketiga dan empat. Berarti makhraj sama sifat ini Bapak Ibu merupakan perkara yang paling penting ketika mengucapkan huruf ya. Jadi makhrajnya harus benar, sifatnya kudu pas kan begitu. Kemudian yang kedua adalah mempraktekkan kesalahan-kesalahan huruf yang terjadi di masyarakat. Ini kesalahan huruf. Ya, memahami atau mempraktekkan kesalahan huruf. Dan yang ketiga adalah solusi masalah huruf, yaitu solusi masalah huruf, yaitu ada di praktek huruf 2 atau disebut dengan senam huruf. Saya sebut dengan senam huruf ya. Kemudian yang kita bahas malam ini adalah mempraktekannya pada ayat. Nah, poin 4 ini ternyata setelah saya tengok itu masih banyak yang harus kita praktekkan bersama sehingga tahu tekniknya begitu ya. Awas, malam ini kita akan fokus belajar tekniknya bersama. Bismillah, yuk kita mulai nomor 3 dan nomor 4 ya. Nah, baik. Nomor 3 itu adalah senam huruf. Nah, ini penting sekali ya. Dari kanan ke kiri panjenengan dulu sudah saya sampaikan, dan alhamdulillah kita punya 2 grup yang sudah berproses, yaitu grup di perawat dan gizi di Rumah Sakit Romani dan grup di Tawangmangu ya, Karanganyar. Ini setiap kali selesai mengirimkan senam huruf, misalnya 1 huruf, kemudian saya checklist atau saya benarkan, kemudian lanjut ke mengirimkan video berikutnya begitu. Nah, jadi untuk yang setiap bulan sekali, saya harapkan di situ ada nomor saya. Bagi yang ingin melanjutkan servisnya, monggo silahkan bisa kirim prakteknya kepada saya, dan barangkali insya Allah mudahkan saya untuk menservis bacaan panjenengan gitu ya. Jadi jangan malu ya, karena kita sama-sama belajar ya. Insya Allah ini nomor 3 dan 4 ini perkara penting dalam servis huruf, yaitu kita melakukan senam huruf baru mempraktekannya kepada ayat. Contoh paling atas dalam fotokopian, di situ ada ayat ya, Wadron aunut ro. Jadi ayat ini sebelum kita praktekkan, sebenarnya kalau kita bisa latihan senam huruf dulu lebih nyaman gitu ya. Baik, kita akan mempraktekkan nomor 3, baru nanti ayatnya kita praktekannya. Nomor 3 baru nanti ayatnya. Baik, ini akan terus diulang agar nanti ketika rekaman itu bisa Anda lihat lagi tekniknya kan gitu. Nomor 3 dan 4 saling sinkron. Awas, kalau senam hurufnya bagus, mempraktekannya bagus, nanti mempraktekkan ayatnya juga bagus. Tahu lagi nggih Bapak Ibu semuanya nggih, usia tidak menjadi masalah. Yang penting Anda mau belajar. Siap, semangat? Siap. Allahu Akbar. Ya, kita biar semangat ya. Kita lanjutkan senam huruf yang dal. Siap, tirukan saya. Dal. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Lihat, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Siap ya? Ladhidu. Silakan. Nah, tadi ada kesalahan di Masjid Romani itu seperti ini. Huruf yang hidup itu pikiran dia itu ternyata ketika domah ditarik. Oh maaf, ini ternyata kurang tepat. Ladhidu. Nah, ini kurang tepat ini. Huruf hidup itu sudah biarkan saja mengalir, Ustaz. Ternyata itu ketika domah itu malah ditarik. Kenapa ya? Saya bingung juga. Akhirnya saya betulkan, alhamdulillah berhasil. Baik. Huruf yang monyong kan ada 2. Pernah saya sampaikan. Huruf berharokat domah sama wow ya. Berharokat domah semuanya monyong saja. Yuk, ulangi. Ladhidu. Silakan. Awas, perhatikan tanwin, tekniknya dulu pernah saya sampaikan. Tolong diulang-ulang terus biar bacaan Qurannya hurufnya bagus, yaitu mengembalikan seperti non mati. Yuk, satu-satu. Dan
Ya, an ya, din. Baik, saya pisah dulu biar paham. Du, an. Lagi, lu, an. Baik, kita sambung. Dun, lagi, dun. Nah, ini namanya domah tanwin. Kenapa kok seperti kelihatan ditarik Ustaz? Karena mengembalikan seperti tadi non mati, karena namanya tanwin. Contoh misalnya pada ayat narun hamiyah, kan gitu. Adabun alim, kan? Semua domah tanwin kan, mohon maaf ya, saya kembalikan seperti non mati tadi. Kan semuanya yang fathah sama kasroh kan sama benar Bu ya. An misalnya tadi, dan ya, kemudian din, oh sudah meringis, artinya sudah benar. Kemudian yang domah itu karena dia monyong Bapak, ya, lu kok ketemu n, maka dikembalikan. Nah sampai sini paham ya, mengapa alasannya kok domah itu kok kayak ditarik ya? Karena domah karena dia monyong, mengembalikan seperti apa? Non mati. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, ulangi lagi tiga hurufnya tadi ulangi biar paham. Dan din dun, yuk. Ya, semoga yang semangat praktek dapat pahala 1 hurufnya 10 kebaikan. Amin. Ayo yang semangat, sudah makan kok. Ini prakteknya kok malah kayak ragu-ragu ini ya. Ini semangat ya. Yuk kita praktekkan ke sukun. Sukun sama tasdid tekniknya sama. Tolong diingat. Ingat bentuknya ketika dia fathah. Misal la el, ya kan? Lihat la el, yuk tuliskan. La id, la ud. Nah, ketemu ini nanti ayatnya, ketemu tekniknya ya. Coba perhatikan satu-satu. El, id, ud, silakan. Ya, ketika domah tanwin, domah sukun ya, hati-hati domah sukun. Ya, monyong ketemu dengan el, ya, ketemu dengan apa Pak? El, maka dikembalikan aslinya. Lihat, el, il, ul, silakan. Jangan ragu Pak. Tolong yang domah aku ya Allah. Ini yang bapak-bapak ini saya lihat secara keseluruhan ini kok semuanya kok kadang gini, begitu saja ya. Mohon saya buka pun dan ya. Ayo kita praktekkan satu dulu coba. Dipisah. N. Nah, dipisah dulu. Jadi tadi itu ada yang susah toh Pak. Saya servis seperti ini. Mbak, tolong tirukan saya, dipisah dulu. Yuk tirukan ya. Nah, dia nirukan, kemudian N. Dia nirukan juga. Kalau sudah bisa menirukan tak pisah seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian panjenengan sambung. Ya, biar terbiasa. Yuk. Kita pisah dulu biar terbiasa. N. Nah, begitu. Wah, sudah mulai pada benar ya. Makasih banyak, luar biasa ya. Kita lanjutkan. Tasdid. Adza, yuk. Idzi. Wudhu. Nah, berarti yang harus Anda praktekkan adalah menghafalkan urutannya, Pak. Lihat, fathah, kasroh, domah, tanwin, sukun, tasdid. Jadi yang penting sebelumnya fathah, sebelumnya kasroh, sebelumnya domah. Sampun hafal dari kelas urutannya? Kan kalau sudah hafal urutannya enak, sebelum ngaji misalnya mau baca ini. Udron, ro. Ini kok kemarin sama Ustadz dilatih senam huruf ya, tak coba dulu lah. Zabidu dan lindun ad-id wud ad-da-id-di wud. Nah itu urutannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa dibilang kalau Anda pengen hurufnya bagus, banyak mempraktekkan latihan huruf tadi. Makanya ini kenapa kok saya bahas secara lengkap lagi, biar panjenengan terbiasa. Karena yang paling penting ketika ngaji Quran itu hurufnya benar. Karena kalau hurufnya salah bisa merubah arti di dalam Al-Quran. Ya, mohon maaf ya. Semoga semangat kalau masalah huruf. Makanya beda buku saya itu paling lama mesti servis huruf. Bisa memakan waktu 1 jam lebih. Tapi kalau servis panjang pendek sama dengan jelas, insya Allah cepat. Ya. Awas, di buku saya bengkel ngaji ada 3 servis utama, huruf, panjang pendek, dan satu lagi apa tadi? Dengung jelas. Ya, bulan kemarin
masih ada dengan jelas, sudah masih ingat ya. Dan insya Allah untuk pekan ini saya ingin membahas prakteknya dalam ayat tadi ya. Nah, ini kan ayatnya bunyinya would, ya kan? Yuk kita praktekkan dulu. And it would, silakan. Yuk bismillah, kita praktekkan pada ayat, semoga betul semuanya. Lihat mulut saya. Would ron awunut ro, monggo. Atas sendiri halaman berapa yang terbaru? 11 ya, silakan halaman 11 paling atas. Yang tidak bawa bukunya, bismillah, alhamdulillah, kita sediakan fotokopinya. Dan ini masih ada 2 buku ya, ini masih ada 2 buku. Ini insya Allah bukunya bermanfaat. Sudah saya sampaikan buku ini kepada Ustadz Abdul Somad LCMA. Ya, yang penting jangan lihat tipisnya ini buku itu. Ya, memang bukunya tipis tidak apa-apa. Ya, yang penting bisa bermanfaat gitu. Makanya saya fotokopi juga ya, tidak masalah. Ya, silakan Anda kalau misalnya butuh mau dibagikan, monggo. Ya, doakan semoga jadi ceria kan gitu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita praktekkan lagi. Wadron awunut ro, monggo. Berapa kali dikembalikan aslinya? 2 kali ya, ibu-ibu diperhatikan. Sekali lagi. Wadron awunut ro, monggo. Ada yang kesulitan Pak? Ibu? Yang pertama biasanya betul nggih. Yang kedua kadang lupa nggih Pak nggih. Lupa mengembalikan asli, ada 2 kali nggih. Jadi ini tolong diingat-ingat. Kemudian ayat yang kedua, dha dikasroh. Ya, 6 huruf dulu, coba lihat. Allah ghairu, monggo. Allah ghairu. Dhon, dhain, dhon. Monggo. Baik, kita praktekkan ayatnya. Dha dikasroh. Anin naba'il azim. Monggo. Maaf, saya ulangi. Anin naba'il azim. Monggo. Beda nggih antara dha sama dha ya. Nah, ini dha, ini dha ya. Coba perhatikan, ada pernah saya bahas yang ini. Dhiyadhi, monggo. Dhiyadhi. Nah, tolong dibedakan ya. Huruf ini adalah huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Ada 4, masih ingat ya? Ada 4 yang sering terjadi kesalahan di masyarakat. Coba perhatikan, tirukan saya. Si, si, yo. Si, si. Li, li. Li, li. Ti, ti. Ti, ti. Kiyati. Nah, itu ada 4 pasang huruf yang ketukar-tukar. Kadang bacanya seperti ini Bu, pangapunten, didi sisi titik kiki gitu. Misal ketemu ayat mukhlisina lahuddin, loh kok jadi sin? Kok jadi sin kan begitu? Aslinya hurufnya apa? Hah? Aslinya hurufnya shad ya kan? Mukhlisina lahuddin kan begitu ya. Masya Allah nih ya. Jadi Masya Allah, saya kadang seperti ini Pak. Ya Allah, ini kajian taksim yang datang orang tua semuanya banyak. Saya pengennya langsung praktek seperti ini, panjenengan bisa mempraktekannya di rumah gitu. Loh, nanti saya kasih teorinya Pak. Pangapunten enten makhraj iku napa mawon, sifat itu napa mawon. Wah, mungkin kata banget Pak. Hamsu sika rohwah tawaksud istilah istifal dan seterusnya. Nah, itu nanti panjenengan belajar taksim itu seakan-akan kok angel kan begitu ya. Padahal sebenarnya mudah kalau mau latihan. Ada yang tadi ketemu saya, Ustaz saya sudah 70 tahun, Masya Allah. Enggak tahu Pak. Jamaah saya sore tadi bengkel ngaji itu umurnya 70 tahun gitu. Mau belajar ngaji, tak ajak senam huruf ya bisa itu Pak. Berarti saya menyimpulkan, ya Allah,
siapa saja yang punya keinginan memperbaiki bacaan Quran, walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal mudzakkir, Allah mudahkan kan begitu. Kan Al-Quran diturunkan agar dimudahkan ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan kalau pengen bisa ngaji Quran bener ya banyak latihan. Makanya nyuwun sewu pangapunten ya, sudah saya fasilitasi, monggo. Ini ada nomor WA saya. Silakan Anda bisa kirim rekaman panjenengan atau suara panjenengan ya. Barangkali lewat buku ini panjenengan, Ustaz saya mau halaman 11 yang ayat ini Ustaz, monggo silakan gitu. Enggak apa-apa. Nanti saya cetak. Karena sebenarnya setelah panjenengan memahami tekniknya, itu aslinya urutannya dalam bengkel ngaji tak lagi satu persatu. Monggo, monggo, monggo. Nak longgar pada Isa, wah lanjut siapa yang mau tak lagi? Ini, begitu Ustaz. Kalau longgar kan begitu ya. Tapi waktunya panjenengan, masya Allah, semuanya ya pada sibuk kan begitu ya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, ini sebenarnya sudah ada kemudahan, yaitu bisa lewat WA. Tapi lebih bagus memang tak lagi ketemu secara langsung. Nah, terutama bapak ini yang masuk setengah habis sisa sudah tidur dan biasanya daripada begadang ya Bu ya, itu ngopi kali udah tidur misalnya sing tidur gom-gom boten enten gitu. Itu mending ngaji kan begitu ya. Masya Allah ini barokah kan begitu ya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Wah, ini ada ayat berikutnya ini. Ya, kita senam huruf langsung saja yang tasdid. Lihat saya. Atta, Isti, Wattu. Nyuwun sewu, ini sebelum praktek ayat yang saya garis bawah, ini tak ajak latihan senam huruf. Jadi nomor 3, 4 ini tak ulang-ulang terus. Ya biar jenengan tahu tekniknya. Nanti kalau udah gitu nanti langsung praktek. Loh, kok bisa gini caranya gimana kan enggak tahu kan begitu ya. Makanya saya ulang-ulang. Coba lihat ayatnya, lihat dipanggil siap ya. Kalau pas saya ngaji atau pas saya praktek, nyuwun tolong jangan lihat bukunya. Ya, lihat saya saja biar enak. Nanti kalau pas sudah saya praktekkan panjenengan lihat ayatnya, kalau nggak hafal ayatnya kan begitu. Ya. Lihat lagi. Atta, Isti, Wattu. Nah, ini ayatnya seperti ini. An-najmu tsaqib. Monggo. Ada lagi coba. Allah, illi, mundur maju, wallu, mundur maju, wallu. Nah, sudah bisa. Yuk kita praktek kalau sudah bisa. Yang terakhir do tadi sudah. Sudah ya. Kita praktekkan langsung. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Monggo. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi kalau pas ada kesulitan huruf kayak gini, Anda harus mencari senam hurufnya tadi. Yang tasdid dipraktekkan Pak. Misalnya kok ingkulu, bener ya. Allah, illi, wallu. Oh langsung ketemu. Ingkulu nafsil lamma. Nah, langsung ketemu. Jadi enak, gitu ya. Paham ya, Bapak Ibu ya? Masya Allah ya. Semoga semangat terus ya. Ayat berikutnya surat Al-Ghasyiyah ayat 9. Lisa'yiha radiyah. Do dikasroh, coba tirukan. Sisi lidah nempel gigi geraham, terangkat pangkal lidahnya. Bo. Lagi. Bo. Pangapunten rata-rata pakainya banyak ini yang apa orang awam pakai ujung lidah. Lihat. Do. Bo. Baik. Tolong bedakan suaranya nggih, yang benar sama yang salah. Yang pertama do, yang kedua bo. Yang benar yang mana Pak? Yang kedua ya, siap nggih. Ya iki kudu suaranya kudu bisa ini kan begini ya. Ya, yang satu pakai ujung lidah dan yang satu pakai sisi lidah. Yang pakai sisi lidah yang benar, ya kan begitu. Sisi lidahnya nempel gigi geraham. Nyuwun sewu jangan dibeloke, bukan ujung lidah dipenggoke. Nah, bukan.
tapi sisi lidah. Ini maksudnya mungkin ini saya sedikit. Ini sisi lidah nempel ke gigi geraham seperti ini. Bo, nah, gitu nggih. Bukan yang pakai ujung, Bu. Seperti ini. Do. Suaranya kan seperti itu. Nah, sedangkan yang pakai sisi ini tempelkan gigi geraham atas itu seperti ini. Do. Nah, kemudian yang berikutnya doi, ya. Doi. Nah, doi yang begitu ya. Baik, kita praktekkan. Nanti takut ya selesai waktunya ini. Ya, yuk praktek siap ya. Lisa'yiha radiyah. Monggo. Lisa'yiha radiyah. Monggo. Ya, coba yang ini yang saya garis bawah, ayat bawahnya, tirukan saya. As it would. Yuk. Nah, sudah siap ya. Kemudian ayat yang masih sebelahnya, masih ada yang saya garis bawah, lihat. Yuk. Nah, ini banyak yang seperti ini ya. Kadang ketemu ta di kasroh jadi ini. To di kasroh jadi ta di kasroh. Nah, ini hati-hati ya. Kita praktekkan bersama, lihat. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Monggo. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bisa, Pak? Alhamdulillah. Bapak Ibu, mohon maaf, ada yang mungkin bisa mewakili untuk motivasi ya barangkali. Mohon izin tanya ya, selama ini sebulan sekali Anda belajar bengkel ngaji ini, ada kemajuan ya Bu? Insyaallah ya Pak ya. Dari segi apa nih? Segi hurufnya, panjang pendek atau dengan jelasnya? Semuanya Ustaz, alhamdulillah kan begitu ya. Jadi terutama masalah huruf ya. Tolong hati-hati masalah huruf ya. Kemudian ayat bawahnya, senam huruf dulu, hurufnya non tasdid. Siap ya. Lihat saya. Anna, yuk. Anna. Ini. Mundur, tahan, maju. Wenu. Karena dia non tasdid, dia bingung. Wenu. Nah, nanti insya Allah ayatnya benar nih, insya Allah ya, yang saya garis bawah. Kemudian masih ada mabatut, tarik ya, lihat saya. Would, monggo. Baik, kita praktekkan bersama. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Tarik ya, 1, 2, 3. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Masih ada yang seperti ini. Nunna. Wah, dileng-eleng Pak, ini materinya nih. Nunna. Diingat-ingat ya. Wah, jangan nunna gitu, jangan ya. Karena kita sudah latihan senam huruf ini, harapannya ayatnya bisa benar ini insya Allah ya. Kita lanjutkan surat Al-Insyirah. Wa inna ma'al usri yusra ya. Senam huruf dulu sini. As is us, monggo. As is us. Nah, kita praktekkan bersama ayatnya nggih, biar tidak lupa tekniknya. Wa inna ma'al usri yusra. 2 kali monggo. Wa inna ma'al usri yusra. Waduh, ada yang pertama benar, kedua salah. Wah, ini pertama sudah ditarik, keduanya malah tesih maju mawon kan begitu nggih. Padahal sudah latihan 2 kali ya. Semoga ini sudah terbiasa, ini enak ini. Gimana Bu, sampun terbiasa dereng niki Bu? Kaku Bu nggih. Kaku mboten Bu niki niki. Wah, kaku. Kaku mboten Pak. Wah, insyaallah. Ya jenengan lihat saya
Gini-gini aslinya paham Pak gini. Tapi pas praktek gimana Pak? Agak susah. Waduh Pak ini. PR ini jamaah sini harus ada trainer rutin halakoh ngaji setiap pekan sekali. Misalnya bar kajian seperti ini toh Pak, ada isya raketang 15 menit, 20 menit tidak apa-apa. Sebentar, jangan langsung pulang. Pas pengajian tuh Pak, dengan misalnya tiang 3, tiang 4, ada Ustadz Zainal melatih servisnya ini nggak apa-apa, nanti dicentang. Ini kan ada kolom nilainya. Nanti pas sebulan sekali ketemu saya tak lihat, masya Allah banyak kemajuan ini, ya gitu kan. Ya kalau mau alhamdulillah di ibu-ibu juga pernah ada yang ikut pelatihan saya, barangkali bisa membantu kan begitu. Ya kalau kaku ketemunya sebulan sekali, bukunya digeletakkan misalnya sebulan sekali dibawa ya toh. Kemudian mau nyervis gimana kan begitu ya. Ya kalau bisa nih dilatih setiap hari. Makanya saya mohon maaf sedikit memaksakan santri saya. Siapa yang selama 1 minggu tidak latihan baca buku ini, silahkan tidak ikut kelas saya. Karena ketemu sama saya sepekan sekali. Santri di Mijen. Saya sampaikan kepada santri saya. Hanya mereka mau latihan terus. Dan tadi ketika saya berikan ujian tengah semester, alhamdulillah banyak yang berhasil, nilainya bagus-bagus. Ada yang 9, ada yang 8 begitu ya. Karena apa? Mereka tak suruh latihan terus. Jadi saya tidak mau Pak, ini jenengan sudah tahu tekniknya, kemudian mulutnya nggak pernah dilatih, ketemu sama saya sebulan sekali kan begitu. Ya, masya Allah gitu. Gimana ibu-ibu sepakat? Latihan terus gitu? Bapak-bapak, telepon? Siap gitu? Wah ini dipantau lewat grup nggak apa-apa ini. Nanti pas ada pengumuman di grup kajiannya besok Senin Ustadz siapa ya, jangan lupa tetap latihan senam huruf ngajinya kan begitu ya. Nah itu biar terbiasa. Kita lanjutkan ayatnya. To tadi sudah, yaitu huruf to ini yang qalqalah belum ya. Berarti kan qalqalahnya to mengembalikan ke seperti saat dia fathah aslinya ya. Lihat to, alpo, ipo, upo. Jadi kalau dia apa namanya di awal atau di tengah namanya qalqalah sugro. Alpo, ipo, upo. Kalau dia di akhir qalqalah kubro. Alpo, ipo, upo. Jadi lebih kubro itu lebih berat, lebih besar kan begitu ya. Jadi kalau qalqalah yang ringan, qalqalah sugro yang kecil ya. Nah, ini yang letaknya di awal atau tengah. Yang letaknya di akhir atau waqaf biasanya dia qalqalah kubro kebanyakan begitu. Semoga insya Allah sedikit ini ya, apa ancer-ancernya ya, bisa dipahami insya Allah. Kita lanjutkan yuk. Alpo, ipo, upo. Nggak boleh, ute nggak boleh. Kenapa Pak? Karena nggak sesuai dengan hurufnya. Hurufnya to, kemudian antum bilang ute, ini nggak sesuai. Paham ya? Mungkin pernah dengar nggak Bu? Ute gitu ada ya, pernah dengar? Ate gitu, kan nggak pas ya. Bukan ate, tapi gimana? Alpo. Lihat pantulannya. Alpo, ipo, upo. Ya berarti di sini, yuk praktekan. Wallahu min waraihim muhit. Monggo. Wallahu min waraihim. Nah itu ya. Lanjut qalqalah qaf. Lihat. Alqo. Monggo. Iqo. Uqo. Aslinya kan 6 huruf dari kanan ke kiri. Karena ini waktunya terbatas, saya langsung ke pokok permasalahan ayatnya tadi ya. Bisa dipahami ya? Langsung ke sukun begitu ya. Yuk kita praktekkan. Min syarri ma khalaq. Monggo. Halaman berikutnya halaman 12. Yang punya bukunya dibalik, yang buku lama, yang buku baru halaman 12 ya. Buku lama saya lupa halaman berapa ini, karena ada cetakan pertama dan cetakan yang kedua ya. Halaman 13 buku lama. Buku baru halaman 12 ya. Dan buku baru lebih banyak latihannya Pak. Nanti fotokopiannya apa bisa dilihat lagi. Karena buku baru sudah
ada tambahan latihan begitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada 6 huruf nun ya. Lihat mulut saya Pak. Nan, nin, nun, tarik, nun. Baik, kita praktekkan. Nun, monggo. Lagi. Nun, monggo. Wal qalami wa ma yasturun. Monggo. Wal qalami wa ma yasturun. Ya, itu ya bagus. Ada yang keri-keri nyuwun sewu, suarane kalih narik iki bareng. Aja nun. Nah, tolong bareng, Pak. Kula tesih enten ningali Bu, ngoten niku. Nggih. Jadi kudu bareng. Ya misalnya kon rampung suarane nggih. Rampung narike bareng kan begitu ya. Jadi jangan apa dewe-dewe kan begitu. Kayak member ini sekali kula mawon kan kaget nih kan ngoten niku nggih. Ya, kita lanjutkan. Maaf sedikit bercanda nih. Ya, karena memang ada kasus seperti itu. Makanya saya ngomong apa adanya. Jadi ada wal qalami wa ma yasturun. Nah, baru ringis. Nah, ini nyuwun sewu ya, ini bareng-bareng dengan gitu ya. Yuk lanjut. Was-samaa'i wat-thariq. Monggo. Was-samaa'i wat-thariq. Nah, ayat bawahnya surat Al-Balad. Au it'amu fi yaumin dzi masghaba. Monggo bingungnya. Au it'amu fi yaumin dzi masghaba. Nah, ini bingungnya jangan lupa gitu. Nah, ini. Jadi yang tadi yang saya garis bawah au it'a bukan ite tapi itu ya. Manya panjang bot jika kasroh, hati-hati yuk panjang layar. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Monggo. Wa ma hafidhin. Monggo. Ada yang seperti ini Bu, pamunten hafidhi ya. Takutnya jadi huruf apa Bu? Dal ya, tolong jangan ketuker. Ini maknanya sama memang. Ya, tapi ada yang ketuker-tuker kan begitu ya. Sot dikasroh, musnya ditarik. Karena as is us ya. Kita lanjutkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Monggo. Ihdinas shiratal mustaqim. Saya lupa tadi membuka majelisnya dengan menirukan Al-Fatihah. Biasanya di kajian saya yang tinggal ngaji Al-Fatihah bareng dulu ya, karena sering dipraktekkan dalam sholat. Biar tekniknya tahu begitu ya, atau yang kurang-kurang bisa dibetulkan ya. Jadi ini ya, mus ditarik ya Bu ya. Selama ini saya sampaikan ditarik, sudah ditarik belum Bu pas Al-Fatihah? Nah, ya. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang gimana sih Pak? Ada tamu gitu. Jadi apa namanya? Musnya, mus bukan mus gitu kan? Mus ya. Ya, mus itu huruf sin. Kalau mus so ya kan gitu. Kalau so mus, tapi kalau sin mus gitu kan. Kita lanjutkan. Maaf, yang buku baru ada tambahan bawah latihannya gitu. Ya, ini bisa lihat itunya Pak ya. Buku yang cetakan ketiga ya. Surat Al-Lail, fasanu yasiruhu lil yusra, sama 6 huruf tadi, as is us gitu ya, siap ya. Fasanu yasiruhu lil yusra. Monggo. Fasanu yasiruhu lil yusra. Jadi yang belum punya fotokopiannya habis Pak. Oh habis. Habis berarti ini ya. Barangkali yang buku lama ini memang
buku baru diminta kasih tambahan lagi kan, latihannya biar hurufnya terbiasa begitu ya Bu ya. Tadi kan sudah 6 huruf as, is, us gitu ya. Wah ini dia al-insyirah. Yang pertama do, yang kedua wo ya. Barangkali yang tidak bisa menirukan kan, ini ayatnya familiar, tenang saja Pak. Ini juz 30-an ya. Alladzi ya, saya ulangi. Alladzi aqadha dhahrak. Monggo. Alladzi ya Pak, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama ya Pak ya. Yang kedua ini ya. Ini angqadha. Angqadha. Ini yang pertama do, yang kedua do. Jadi ngeten tak tak pindah mahrot. Tak tak pindah mahrot. Namanya pindah dari sisi ke ujung. Nah, rata-rata ini ini biasanya pangapunten sok kleru Pak ya tadi. Nah ini sok apa kurang tepat ini. Berhenti dulu bisa ya? Kita tutup aja atau berhenti dulu ya enak. Maaf ya, silakan minum dulu barangkali capek, kita adzan sebentar. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sudah selesai kita mendengarkan adzan dan insyaallah ya saya sedikit usul ya, barangkali di sini ada halaqah taksim tinggal ngaji, entah sebelum kajian, entah pada kajian misalnya yang datangnya jam 5 subuhnya kok maghribnya setengah 6 ya, kita bisa ngumpul bentar kan begitu ya, sama bapak yang mau saja atau ibu yang mau saja gitu. Karena taksim ini sangat penting. Anda mendengarkan kajian setiap hari, tetapi ketika kajian taksim ya harus lebih semangat karena terkait mempraktekkan bacaan Al-Quran. Siapa sih Pak yang nggak pengen bacaan Qurannya bagus? Siapa sih yang nggak pengen insya Allah kelak di akhirat itu panjenengan mendapatkan syafaat di akhirat kan? Jadi ini sedikit penutup dari saya untuk kajian Bengkel Ngaji malam ini. Intinya malam ini ada dua. Yang pertama, saya berpesan latihan memperbanyak 6 huruf tadi ya, yang Ustaz contohkan. Lam misalnya la, li, lu, lan, lim, lun, al, il, ul, alla, illi, ulu ya. Insya Allah kalau Anda latihan rutin Bapak Ibu, insya Allah terbiasa ketika ngaji gitu, ya. Cuman itu saja yang ingin saya tekankan, bahwasanya malam ini fokus latihan huruf ya, biar hurufnya tambah bagus ya insya Allah. Dan kita itu apa ya, berdoa kepada Allah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah sabihan ashabi, seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembaca. Insyaallah, amin ya rabbal alamin ya. Begitu Bapak Ibu ya, tetap semangat ya, bisa nanti online ya, Bengkel Ngaji Putri juga ada ya, khusus ya akhwat ya, Bengkel Ngaji yang putra juga ada yang khusus ikhwan ya. Insyaallah di sana juga banyak para ustadzah yang bisa nanti Anda bisa latihan huruf dengan para beliau ya insyaallah. Saya tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.